Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SMK IK Kartika yang saya hormati, dan juga warga sekolah SMK IK Kartika yang saya hormati, terima kasih sudah bisa menghadiri kegiatan diseminasi hari ini. Mungkin yang pertama, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif, yang mana targetnya itu untuk semua warga di sekolah SMK IK Kartika. Untuk tujuan kegiatannya, nanti kita akan mempelajari mengenai apa itu pentingnya budaya positif, kemudian memahami langkah pembuatan nilai keyakinan kelas, dan juga memahami tahapan segitiga restitusi yang insya Allah nanti kita akan praktekkan di sini. Untuk kegiatannya, yang pertama pembukaannya yang saat ini sedang berlangsung, kemudian ada ice breaking, pemaparan materi 1, kemudian ada kuis, pemaparan materi 2, dan simulasi pembuatan nilai keyakinan, mengisi kuesioner kebutuhan dasar manusia, pemaparan materi 3, tanya jawab, dan penutup. Nah, sebelum kegiatannya dimulai, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Nah, untuk kegiatan pertama, kita akan melakukan ice breaking ya, biar tidak kaku. Siap? Ini. Oke, ice breakingnya gini. Nanti berdiri, tapi saya kasih arahan dulu ya. Jadi nanti ketika saya bilang Tono, ya, dan Ibu Bapak mendengar kalimat Tono, kepalanya ditundukkan seperti itu. Ya, kalau misalnya ngedengar nama Tunu, kepalanya diangkat ke atas. Kalau Tini ke kiri, kalau Tina ke kanan, gitu ya. Jadi nanti saya kasih cerita. Jadi ketika Ibu Bapak mendengarkan nama tersebut, langsung menggerakkan kepala sesuai dengan posisinya tadi. Siap? Siap. Oke, berdirilah, berdiri, coba berdiri. Siap Ibu Bapak? Siap. Oke, saya bacakan ceritanya ya. Pada suatu pagi, Tono, Tunu, Tini, dan Tina akan pergi ke pasar bersama ibunya. Nanti ketika di pasar, Tono ingin membeli susu. Kemudian Tunu ingin membeli ikan, Tina ingin membeli sayur, dan Tini ingin membeli kue balok. Suatu saat, ketika ibu sedang memilih ikan, Tini mencari saudara-saudaranya. Namun saudara-saudaranya tidak ada. Kemudian Tina melihat Tini dan berbicara kepada ibunya bahwa Tono dan Tunu tidak ada. Sehingga ibunya pun panik dan mencari anak-anaknya tersebut dengan memanggil Tono, Tunu, Tina, Tini, kalian di mana? Terima kasih. Sudah panas? Sudah. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ya. Baik Ibu Bapak, kita masuk ke pemaparan materi pertama ya. Tapi sebelumnya ini konsep-konsep yang akan kita bahas di sini. Sebelumnya saya di sini bukan untuk menggurui ya. Kita sharing aja lah mengenai bagaimana sih menciptakan budaya positif di sekolah. Karena pada intinya untuk menciptakan budaya positif itu perlu dibiasakan kebiasaan baik yang nantinya bisa diserap gitu jadi oleh siswa. Jadi dia memunculkan karakter baik sehingga budaya positif bisa terlaksana di sekolah ini. Nah, konsep budaya positif itu nanti kita akan belajar perubahan paradigma belajar itu seperti apa saat ini ya. Berhubungan dengan kurikulum Merdeka yang kebetulan kan kita mau terapkan ya di semester awal nanti. Kemudian kita membahas tentang disiplin positif itu apa, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kita mulai dari
pemahamannya dulu, kemudian bagaimana untuk anak itu bisa menanamkan kebiasaan, dan juga bagaimana penanganan masalahnya. Seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, ini dia. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu jadi berpusat pada kebutuhan murid. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan murid. Oleh karena itu, kita nanti akan membahas bagaimana menganalisa kebutuhan murid. Gitu. Nah, terus berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Udah pernah dengar kan ya profil pelajar Pancasila? Ada nilai-nilai apa saja di sana? Gotong royong, betul. Apalagi mandiri, kreatif, benar kritis, dan beriman, takwa. Nah, itu contoh-contoh nilai kebajikan gitu. Jadi kita ini di sini itu mengacu kepada nilai kebajikan itu kan untuk menciptakan kedisiplinan seperti itu. Nah, itu perubahan baru paradigma belajarnya. Nah, cuman di sini juga kita akan membahas tentang teori kontrol. Nah, cuman di sini ada miskonsepsi. Jadi kayak kesalahpahaman terhadap teori kontrol gitu. Mungkin sebenarnya gini ya, apa yang biasa Ibu terapkan di sini dengan teori ini tuh sebenarnya sama, cuma mungkin beda dari judul atau istilah saja gitu. Ini seperti ini, ilusi guru mengontrol murid. Pasti ada guru yang ngerasa, dah urang mah guru. Pasti kita bisa lah ngontrol murid, masa guru nggak bisa ngontrol murid gitu kan ya. Nah, maksudnya di sini miskonsepsinya gitu. Padahal mah guru itu bukan mengontrol murid dengan cara seperti itu, dengan mengontrol apa seenaknya, bukan ya. Nah, terus di sini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah dengar nggak? Ada orang yang karakternya tuh jadi ngasih masukan ke orang itu dengan menghujat. Masa gitu dia nggak bisa gitu ya. Nah, itu teh miskonsepsi sebenarnya. Tapi banyak yang beranggapan itu teh bisa menguatkan karakter ya. Jadi sehingga setelah dibully mungkin dia teh jadi apa? Jadi membuktikan. Nah, nanti kebahas itu. Masuknya ke motivasi. Kan motivasi ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, cuman itu miskonsepsi gitu ya sebenarnya. Nah, terus ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa ya. Dan kemudian diilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif tuh gini, misalnya, ayo semangat gitu. Ayo nanti dikasih hadiah gitu. Nah, di sini miskonsepsinya itu beranggapan bahwa yang kayak gitu teh efektif gitu ya, biar membuat anak rajin, disiplin. Padahal itu sebenarnya penghargaan kayak gitu tuh bisa menjadi anggapan anak itu menjadi seperti dihukum. Karena dengan adanya penghargaan pasti banyak faktor ya yang nggak bisa ngejawab, misalnya jadi ngerasa iri. Nah, seperti itu berbagai macam miskonsepsi di teori kontrol. Nah, ini paradigma barunya tuh gini. Mungkin yang sekolah pendidikan pernah dengar stimulus respon ya? Nah kan ya? Nah, sekarang mah teori kontrol. Jadi kalau dulu stimulus terus direspon sama kita, kalau sekarang itu teori kontrol. Nah, ini perbedaannya. Kalau zaman dulu stimulus respon, jadi semua anak sama gitu ya, kebutuhannya sama gitu. Nah, kalau di teori kontrol, realitanya kebutuhan anak itu berbeda. Nah, bagaimana kita menyikapinya gitu. Nah, terus di stimulus respon, semua orang melihatnya sama. Kalau di kontrol, memiliki gambar yang berbeda. Stimulus respon mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita gitu ya. Dan kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kebalikan banget ya. Nah, terus kalau di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat suatu kesalahan. Kalau dikontrol, semua perilaku dari siswa itu pasti ada alasannya. Jadi mau yang salah, jadi kalau ada yang nakal itu, pasti kalau zaman dulu, saya tuh salah gitu. Padahal mah dibalik semua itu ada faktor. Ya, betul sekali. Nah, terus orang lain bisa mengontrol saya, kemudian hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Jadi makanya akhirnya anak tuh sok bedegong jadinya, karena dia ngerasa, makanya ini teori kontrol sekarang, karena kebanyakan anak ini kan orang nggak bisa mengontrol saya gitu ya, cuma diri saya yang bisa mengontrol gitu. Nah, terus pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal ya, dibujuk hese guru syari salaman. Nah, misal ini mah ya. Nah, terus
Kalau yang teori kontrol itu bukan pemaksaan, tapi berkolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Nanti kalau misalnya kamu nggak sekolah, berarti bakalan gimana tuh? Nah itu tuh nanti kita belajar ada penanganannya seperti apa gitu. Terus mode berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol menang-menang win-win. Jadi si anak menang, guru menang gitu. Nah itu perubahan paradigma yang harus kita ubah itu dari stimulus respon ke teori kontrol gitu. Nah, kemudian ini disiplin. Coba sebelumnya ada yang ingin menyampaikan nggak atau ingin menyampaikan pemahamannya? Disiplin itu apa? Disiplin itu apa sih? Oh, satu kata juga boleh misalnya. Tertib apa gitu. Mematuhi aturan. Ya, mematuhi aturan. Oke. Disiplin. Ya, emang bener ya kalau disiplin pasti dengar kata disiplin itu pasti ngedengarnya mematuhi aturan, tata tertib, identiknya yang kayak gitu, taat gitu ya, teratur, patuh seperti itu. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, bener kan? Kalau nggak disiplin berarti dihukum, gitu kan ya. Nah, sedangkan disiplin positif itu nggak harus memberi hukuman. Yang tadi kata Bu Yati, ya sekarang kan nggak boleh memberi hukuman. Terus harus gimana? Nanti ada restitusi ya didisiplinkan. Ada caranya gitu sekarang. Nah justru itu ada. Nah kalaupun harus menghukum itu alternatif paling terakhir. Jadi nggak boleh menghukum. Terus gimana solusinya? Nanti kita bahas di akhir ya. Kita praktekkan malah nanti ada yang jadi murid ya. Nah, nanti ada. Makanya penting ya berdiskusi dengan sebenarnya seluruh warga sekolah, guru, wali kelas, semuanya harusnya biar ada kerjasama. Bisiku wali kelas teka handle kan abongkeng tahu mah bisa bantu. Iya Pak Bonggeng. Sigana yang bakal dikat, oke. Baru tuh oke. Oke, selanjutnya, nah ini mengenai pengertian disiplin positif, di mana disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi dia tuh disiplin berdasarkan kemauannya sendiri, gitu. Itu disiplin positif kan. Kalau sama ini disiplin ya unggul ya. Nah sekarang mah disiplin positif gitu. Nah terus sebagai pendidikan kita pasti tujuannya ya ingin menciptakan peserta didik yang disiplin sehingga mereka itu nanti berperilakunya itu mengacu kepada nilai kebajikan, nilai kebajikan universal. Yang tadi teh ya, kalau di kita mah nilai kebajikan universal itu yang ada pada profil pelajar Pancasila yang 6 poin itu yang kita anut gitu ya. Nah dan kita juga pasti ingin anak kita itu memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau intrinsik mah dari dalam kan, kalau dari luar mah misalnya itu dia termotivasi ngerjain tugas misalnya takut dihukum gitu ya, atau misalnya karunya si ibu mah bager orang kerjakeun gitu. Jadi bukan dari dalam diri. Cuman untuk menciptakan motivasi dalam diri memang butuh motivasi eksternal kalau misalnya dia belum bisa menumbuhkannya. Tapi kalau dibiasakan gitu bisa gitu. Nah, nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai ini payung besar. Nah, payung besar dari sikap perilaku kita. Dan nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Tuh. Jadi nanti kita membuat nilai-nilai yang akan diyakini oleh siswa sebagai payung besar kita atau sebagai fondasi untuk siswa itu berperilaku. Seperti itu. Jadi pentingnya tuh di sini, intinya tuh kita nanti membuat nilai kebajikan ini. Nah, salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila, gitu ya. Kan nama gitu ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nih yang tadi dikasih tahu ya, motivasi perilaku manusia. Pasti emang seperti yang tadi saya lihat memang ada anak yang ketika berperilaku ya, apapun itu ya, berperilaku apapun itu pasti ada 3 motivasi ini yang menjadi alasan mereka melakukan itu. Bisa jadi menghindari ketidaknyamanan, misalnya menaati peraturan sekolah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi udahlah
buru asupkeun misalnya bajunya bisa dihukum gitu kan ya. Nah itu tuh sebenarnya maksudnya motivasi, cuman untuk menghindari hukuman, berarti motivasi eksternal. Nah kalau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira tuh motivasi eksternal internal? Eksternal, karena dia melakukan sesuatu berarti karena pengen imbalan gitu ya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu baru motivasi internal. Jadi, setiap anak berperilaku itu pasti ada motivasinya gitu. Baik eksternal ataupun internal. Nah, cuman dibagi 3 lagi. Apakah dia ingin dapat imbalan, cuman takut dihukum, atau nggak nyaman nih kalau misalnya nggak dilakuin, atau memang kesadaran dirinya. Nah itu motivasi siswa yang harus kita pahami itu ada 3. Nah terus di sini, nah ini nih mulai kita masuk, ini yang paling penting ya, posisi kontrol guru. Pasti di sini suka ibu bapak pasti pernah lihat ya, ada guru yang sama anaknya kayak teman ya, sama anak kayak teman. Ada guru yang lawak gitu, bes-bes hukum gitu ya, ada kan? Nah itu teh ada istilahnya. Mungkin sebenarnya makanya kata saya ya, ini tuh sebenarnya udah pada tahu, cuman beda judul atau istilah aja. Nah itu tuh namanya posisi kontrol guru. Ada yang jadi teman, ada yang menghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang pemantau dan manajer. Kira-kira yang paling baik yang mana ya? Tergantung situasi. Iya. Selalu menjadi teman, selalu menjadi penghukum. Jadi semuanya menurut saya penting. Cuman penting bagaimana kadarnya saja sih. Bagaimana kita mengontrol kadar dari setiap peran ini. Ya, bisa. Saya juga awalnya berpikiran seperti itu. Cuman dari kelima posisi kontrol ini, kalau kita mengimplementasikannya kepada murid gitu ya, ada konsekuensinya nanti, ada resikonya yang terjadi kalau misalnya kita sebagai penghukum nanti anak bakal gimana, sebagai teman nanti gimana, nah sebagai pembuat rasa bersalah gimana. Cuman sebenarnya sebagai teman dan pemantau itu sudah lebih baik, tidak salah, sudah lebih baik. Cuman yang paling baik itu ini manajer. Kalau manajer, kalau yang kedua ini dia merangkul kan gitu ya, yang memantau juga dia nggak memarahi atau menghukum, cuma nggak ada solusi. Kalau manajer dia memberikan solusi, intinya gitu. Kalau yang penghukum dan pembuat rasa bersalah pasti itu ada efeknya gitu ke anak seperti apa. Nah ini nih contoh posisi kontrol guru. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau dia posisinya penghukum ya pasti salah, hormat gitu 1 jam sampai pingsan tadi. Nah kalau misalnya dia posisinya pembuat rasa bersalah, biasanya keluar kalimat kayak gini, berapa kali ibu udah memberitahu kamu mengecewakan ibu. Emosi ya? Iya. Nah jadi itu pembuat rasa bersalah. Nah kalau teman sebegini, ayolah taati aturan, misalnya demi bapak, demi ibu. Ingat kan ibu udah ngelakuin apa ke kalian, udah bantuin kalian gitu, itu teman. Tapi kan jadinya apa, ketika kita misalnya ini kan di sini sudah bantuin kalian, inget nggak ibu udah bantuin apa, misalnya ketika suatu hari dia minta tolong, saya nggak bisa meminta bantuan, dia nggak akan menaati aturan lagi gitu sih kalau teman. Walaupun di sini dia nggak ngehukum, nggak ngebikin sakit hati gitu ya, tapi ya itu dia, jadi tetap perilakunya nggak akan berubah secara intrinsik karena ada faktor gitu ya yang harus dilakukan terus menerus. Berarti kalau yang sebagai teman, dia teh kudu bisa terus berteman sama dia dalam waktu apapun gitu ya. Padahal kan biasanya kita kan beda kegiatan, beda aktivitas, beda kebiasaan. Nah, apa sih kekurangannya seperti itu aja. Nah, kalau pemantau di sini udah lebih baik lagi. Kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu peraturan apa yang kamu lakukan gitu ya. Jadi dia cuma ngejudge aja gitu. Ini kamu salah loh, tahu kan peraturannya apa? Kamu udah ngelakuin kesalahan apa? Jadi cuma memantau, ada peraturan dipantau, udah gitu aja. Nah, kalau misalnya yang manajer, kamu tahu kesalahan kamu, bagaimana kamu akan memperbaikinya. Ini simpelnya aja, tapi nanti akan dibahas di posisi manajer ini akan dibahas lebih detail. Jadi kalau misalnya di manajer ini, guru tetap, kalau yang tadi kan melihat aturannya pemantau,
kalau manajer ini dia melihat nilai-nilai yang udah dibikin, kalau dia melanggar kesalahan, nanti berdiskusi sama guru, menyadarkan dulu anaknya itu berbuat salah apa, apakah sesuai dengan nilai yang udah kita buat, terus solusinya gimana. Jadi manajer itu memberikan solusi. Itu. Nah, terus apakah ibu bapak pernah memberikan penghargaan ke murid nggak? Baik itu berupa peristiwa, so guru bisa iya kayak orang jalan-jalan gitu. Apakah nanti kita nanti dikasih hadiah, pernah nggak? Apa coba? Cuma siapa yang berarti pernah nggak Bu Dona? Apa? Penghargaan dalam bentuk apa? Bentuk Barang. Untuk mengapresiasi murid-murid yang memiliki high achievement, memiliki nilai yang baik gitu. Tujuan sih untuk memotivasi anak agar belajar lebih serius gitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi ada ini enggak efek atau mungkin setelah ibu ngasih penghargaan kok ada siswa yang begini, ada enggak? Pasti ada ya, karena tergantung di kelas mana, tapi ada di beberapa kelas yang memang mungkin tidak menerima kenyataannya, mungkin anak-anaknya mungkin berpikir bahwa saya lebih pantas gitu. Gitu. Jadi itu sih yang mungkin harus dikasih pengertian juga, kalau memang dari awal kan kita udah diskusi ini yang dapat tuh yang kayak gimana gitu. Jadi dari awal udah dikasih tahu nanti kalau bisa ini dapat hadiah. Oh iya, oke. Kasih tepuk tangan lah tuh buat Bu Doni. Oke, baik. Nah, ini nih ada istilah yang harus di ibu bapak tahu. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi gitu. Nah, tadi kan gimana nih, kita nggak boleh menghukum, terus kita harus bagaimana? Ini kita harus melaksanakan restitusi gitu. Kalau hukuman itu kan tidak terencana, tiba-tiba, seperti misalnya ada yang datang telat ya, bingung, udah lari aja 10 keliling gitu ya. Nah itu hukuman kan tiba-tiba, terus murid tidak dilibatkan ya, karena kan tiba-tiba. Terus bersifat satu arah dari guru, dan hukumannya biasanya psikis atau fisik gitu. Nah kalau konsekuensi itu terencana, pasti misalnya di awal pembelajaran biasanya ya sepakati bersama gitu aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, karena pasti kalau tidak A berarti nanti konsekuensinya gini. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Nah, tuh. Ya, terus yang restitusi ini perbedaannya, kalau di restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti yang tadi, di restitusi ini peran manajer itu sangat menonjol. Jadi bagaimana caranya ketika ada kesalahan, ya, bukan dihukum, ya. Kalau konsekuensi boleh ada gitu ya. Nah, tidak dihukum tapi melakukan restitusi. Gimana caranya jadi dia tuh harus bisa menyadari dia tuh salah dan dia harus bisa menemukan solusinya sendiri. Dengan cara apa? Tetap kita damping, berkolaborasi dengan kita, berdiskusi dengan menanyakan nilai keyakinan gitu. Terus solusinya menurut dia, menurut kamu solusinya apa? Gitu. Kalau udah dia dapat solusinya, berarti dia harusnya bisa melaksanakan solusi dari dia. Itu yang restitusi. Nah, terus prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Nah, itu. Nah, terus kembali tadi yang Bu Dona ya, mengenai penghargaan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ya, saya juga sama ya, saya juga tidak sempurna, sering juga kan ngasih penghargaan berbentuk barang. Walaupun penghargaan itu bisa kan, oh hebat gitu ya, dengan verbal juga bisa. Nah, cuman ternyata dihukum dengan penghargaan itu bisa merasa anak itu dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Ini ada faktor-faktornya, pengaruh jangka pendek dan panjang gitu ya. Nah, kalau maksudnya pengaruh jangka pendek dan panjang itu ketika kita ngasih penghargaan, kalau anak pengen seperti itu terus-menerus, berarti kita harus terus-terusan jangka panjang gitu memberikan hadiah. Kalau jangka pendeknya berarti anak kalau udah dapat hadiah, udah stop, nggak akan mencari tahu atau mengembangkan dirinya gitu ya. Nah, kalau misalnya penghargaan tidak efektif itu harus terus dilakukan seperti yang tadi ya. Nah, terus penghargaan merusak hubungan. Tadi juga ya ada kata Bu Dona, ada siswa yang ngerasa saya harusnya yang lebih pantas mendapatkan penghargaan. Kadang ketika dipuji orang lain ada yang merasa iri seperti itu. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi mengurangi ketepatan itu gini. Jadi ketika anak nggak dikasih tahu dulu nih, misalnya nanti yang benar jawabannya dapat hadiah. Ketika nggak dikasih tahu,
berarti si anak teh nggak akan semangat menjawab, sehingga jawaban yang menjawab itu pasti sedikit beda kan. Kalau dikasih penghargaan pasti ngejawab tuh wah apa boro-boro gitu kan. Nah itu jadinya mengurangi ketepatan, kadang asal jawab aja misalnya yang soalnya nggak akan dapat hadiah gitu. Nah terus menurunkan kualitas, asal mengumpulkan tugas. Yang penting mah beres lah hari H dapat penghargaan gitu. Nah terus mematikan kreativitas, sama kayak yang tadi, ketika udah beres udah dapat penghargaan. Terus biasanya kan suka ada apa target lah, sok yang bisa sampai sini dapat penghargaan, padahal anaknya bisa nge-explore lebih gitu. Makanya di situ bisa mematikan kreativitas. Dan penghargaan menghukum itu ranking. Contohnya ranking, ketika ada anak yang ranking 2, dia ngerasa dihukum karena ranking 2 gitu. Kenapa saya harus ranking 2 gitu. Jadi ngerasa dihukum, saya harus ekstra gitu, harus meningkatkan nilai saya gitu ya. Karena jadi kayak ngerasa terhukum gitu ya. Apalagi yang biasanya ranking hiji, mereka ranking 1 jadi ranking berapa. Nah itu pasti mentalnya kena gitu ya. Ya, tapi biasanya di sini tuh penghargaan yang berupa barang atau peristiwa, menjanjikan gitu peristiwa nanti bakal ini gitu. Bingung ya mau memberikan motivasi sebagaimana kalau misalnya penghargaannya malah dianggap sama murid itu seperti hukuman. Tapi mungkin ini murid tidak sadar gitu. Cuman ini bisa menyebabkan anak seperti dihukum. Nah, ini studi kasus. Coba Bu Ipa kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan Ipa, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun mentertawakannya melihat perilaku Ipa yang berbicara gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan temannya menertawakan Ipa yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Ipa diminta untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, ini kasus di Pak Seno ini baik atau tidak? Terus posisi kontrolnya apa? Coba. Ada yang mau menjawab mungkin? Sakti. Tak, Bundura. Kasus Pak Seno ini, menanggapi aja Pak Seno ini gimana gitu dalam menghadapi muridnya. Apa? Penghukum. Terus kasus ini menurut Bu Dona bagaimana Pak Seno ini? Bersikap seperti itu apakah baik atau harusnya mungkin seperti apa menurut Bu Dona? Kalau menurut saya Pak Seno ini kurang memperhatikan sisi emosi sendiri dari Ipa sendiri. Dengan melihat keadaan sekitarnya gitu. Ditambah juga mungkin si Pak Seno ini kurang mengenal sosok Ipanya. Tadi kan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kelas itu kan different ya, berbeda. Dan kita sebagai guru harus mengenal satu siswa kita. Mungkin Pak Seno di sini kurang mengenal Ipa. Oke, bagus. Kena ya jawabannya, betul Bu Dona, betul sekali. Dan itu tidak bagus ya, dan benar posisi kontrolnya itu di sini Pak Seno sebagai penghukum. Nah, sekarang waktunya kuis. Kita kuis dulu ya. Kuisnya tentang konsekuensi penghukum dan posisi kontrol guru. Coba buka di Google kahot.id. Nah, itu pinnya. Mau di barcode atau mau masukin pin boleh. Ini nggak akan dikasih penghargaan ya, karena takut menjadi hukum. Namanya bebas, nah gitu. Ada nggak? Atuh, ya singkat. Lebet ah. Biasanya berdua weh. Lebet ah. Ada aloding.
Ini kuis yang suka saya pakai di kelas. Di Kahoot ini banyak gamesnya. Kalau misalnya mau nyobain boleh. Banyak. Jadi games beneran kayak permainan, tapi diselipin soal. 1, 2, udah masuk ya? Itu abongkeng 7-0. Udah ya masuk semua? Kita mulai ya. Oh ya, game ini mungkin ada yang udah tahu harus cepat dan tepat. Jadi kalaupun benar, kalau lama kalah gede sama yang lebih cepat nilainya gitu. Dan kalau dari awal salah ngaruh ke nilai poin gitu. Siap ya? Bismillah. Oh iya, loading karena soalnya muncul di sini. Jadi itu tombolnya di HP. Loading nggak, Bu? Soalnya di sana, ngejawabnya di HP. Ada nggak, Bu? Jaringan kayaknya, Bu. Matiin nggak tahu, Ibu nyalain lagi. Membuat merasa bersalah. Karena 2 orang nggak ngisinya cuma berempat ya. Next. Wih, iya tuh. Siap. Ibu masih loading nggak, Bu? Pasti. Nah, ini Bu di bawah. Ya, 9046. 9046. Ya? Udah masuk, Bu? Masuk? Siap ya? Jadi kalau soal di sini muncul, sok loading lah gitu. Sok. Mulai. Next. Udah benar, kalau ada itu loading mah. Udah, ada, Bu. Next ya. Tapi ada poinnya, Bu? Ada. Oh. Loading gimana? Apa rencana untuk menyelesaikan? Ini. Nah, manajer. Udah naik. Harus ganti sih kalau itu. Ibu saya pencet. Iya, teman. Posisi. Apa gimana? Next. Mantap. Duh, web ya. Strike. Next. Jadi kalau dari awal sok itu mata ke anak-anak sok diulang kalau ada yang jaringan gangguan. Nah, ini mah benar atau salah pernyataannya gitu. Salah. Kenapa ya? Nanti dibahas ya.
Ayo, apa bedanya? Apa bedanya? Keluar. Flash. True. Kenapa? Ayo. Udah ya? Udah. Gambar penguin. Wah, Bu Evi. Wah. Nah. Oke. Nah, ini tadi yang true false ya. Nah, ini dibahas. Yang true ya, yang si Ali itu. Jadi gini, konsekuensi dan hukuman itu kan beda. Misal gini, si Ali ya, dia kan telat ke sekolah tapi pelajaran olahraga. Kan olahraga suka ada pemanasan dulu. Jadi kalau misalnya disuruh lari pun itu udah konsekuensinya karena dia telat, jadi tertinggal pemanasan gitu. Kalau yang matematika, kalau yang nggak ngerjain PR, itu udah konsekuensi. Jadi kalau misalnya nggak ngerjain PR, ya berarti konsekuensinya dia harus menyelesaikan PR itu di jam istirahat. Tapi kalau misalnya pas pelajaran matematika telat disuruh lari itu ngehukum gitu. Jadi kalau misalnya masih ada sangkut pautnya sama mata pelajaran itu sebutnya konsekuensi gitu. Cuma biasanya konsekuensi itu kan hasil kesepakatan ya. Nah gitu. Lanjut ya. Kita lanjut. Ya. Sekarang ini nih. Nah, nih, kita masuk ya. Pembuatan nilai keyakinan kelas. Jadi pembuatan nilai ini saya bisa diterapkan nanti di kelas ya, di tahun ajaran baru nanti saya cek perkembangannya. Nah, terus gimana sih cara membuat keyakinan kelas bersifat abstrak ya? Terus kalimatnya itu berupa pernyataan yang universal gitu. Jadi nilainya apa saja yang penting positif gitu kalimatnya. Terus singkat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan gitu. Ya, itu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan keyakinan. Nah, sekarang ini terakhir ya, segitiga restitusi untuk penanganan masalah. Nah, pembuatan keyakinan. Jadi gini, ini kita contohin aja ya. Jadi nanti di kelas, Ibu Bapak seperti biasa kalau masuk tahun ajaran baru kan suka ada diskusi peraturan ya. Nah, buat dulu peraturan ya. Kalau misalnya peraturannya tapi dibebaskan, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Tapi kalau ada kalimat negatif dirubah jadi kalimat positif. Misalnya kan jangan membuang sampah sembarangan, berarti negatifnya. Berarti positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, saya juga kemarin di CGP seperti itu di Lokakarya. Jadi cuman kalau di Lokakarya buat dulu peraturan terus dicek yang negatif dirubah ke positif, ditulis beneran ditulis. Nah, cuman saran saya sih nggak usah, tinggal ngobrol aja. Misalnya peraturan pertama misalnya disebutin jangan membuang sampah, rubah jadi kalimat positif, berarti buanglah sampah pada tempatnya, langsung ditulis nilai keyakinannya, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Jadi pertama buat aturan dulu ya, kalau aturannya positif langsung kita jadikan nilai keyakinan seperti itu. Nah sekarang kita praktekkan ya, kita praktekkan membuat nilai keyakinan kelas. Pakai Word aja lah. Ini simulasi pakai peserta dan murid aja nggak apa-apa, boleh ya. Tapi ya setelah aja kita ngambil sisanya. Oke, saya mau izin ya. Jadi ceritanya kita menjadi guru dan murid. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membuat peraturan dan nilai keyakinan kelas. Fungsinya untuk apa? Nanti nilai keyakinan kelas ini yang akan menjadi patokan kalian untuk berperilaku. Jadi kalau misalnya ada yang tidak
mematuhi nilai keyakinan ini, ya, mengikuti nilai keyakinan ini, nanti akan ditindaklanjutin oleh guru atau wali kelas. Nah, coba sekarang kita buat dulu peraturan, kita diskusikan bersama ya. Jadi kalian bebas untuk menyampaikan pendapatnya, mau ada aturan apa, apapun itu, universal lah. Kalian mau ketika kegiatan di kelas, di luar, ataupun di luar tapi di luar kelas gitu ya. Coba mungkin ada yang mau mengutarakan peraturan apa? Yang pertama, kita bikin 5 aja contohnya. Baju, rapihkan baju. Coba kalimatnya ada yang mau bantu kalimatnya mungkin jadi gimana? Mengenai baju katanya. Selalu datang dengan berpakaian rapi. Selalu datang dengan, nah itu udah positif ya, berarti kita tidak ubah, berarti langsung aja nilai keyakinannya selalu datang dengan berpakaian rapi. Oke, selanjutnya. Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Ya, silakan. Datang tepat. Datang tepat. Pak Bongkeng mungkin dari sisi ini apa? Di kawasan gerbang harus seperti apa? Datang tepat waktu. Kerjakan tugas dengan tepat waktu. Kerjakan tugas. Oke. Kerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Terus selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Hormati guru. Hormati guru. Lebih detail coba Ibu. Hormati. Misalnya menghormati misalnya ketika apa lagi berdoa nggak boleh masuk dulu atau gimana, coba di perinci aja gitu. Mengucap atau bertutur kata atau menerapkan 5S, senyum sapa sopan santun gitu. Menerapkan. Berarti apa? Menerapkan atau apa, Bu? Apa, Bu? Baik ketika di depan guru, di semua warga sekolah gitu ya. Bertutur kata baik sama karena kan ini keyakinan sekolah kita. Tapi walaupun di kelas nih ya, kan ini keyakinan yang dibikin di kelas, tapi bisa juga misalnya sama di lingkungan sekolah, berarti ini kan selama di lingkungan sekolah, nanti wali kelasnya bisa menindak karena ini masuk ke keyakinan kelas mereka. Jadi bertutur kata di sekolah mau di kantin atau dimanapun harus baik, walaupun ini masuknya nilai keyakinan kelas. Nah ini contohnya ya. Udah ada nih, kita udah dapat 5 nilai keyakinan kelas. Nah nanti ketika udah berdiskusi sama murid ya, nanti di tahun ajaran baru nilai keyakinan kelas ini bisa mau di print ya, tapi saya rencananya mau ngebikin ini Bu, apa kayak papan gitu, tapi mungkin dari banner aja yang kecil, jadi ditulis nilai keyakinan kelasnya itu apa. Jadi ketika ada yang melanggar, kalau ada guru mapel masuk, itu sebenarnya bisa ditindak gitu. Mau kalau misalnya wali kelasnya nggak ada, berarti bisa aja ditindak ada oleh gurunya, tapi pakai restitusi. Jadi nanti penanganan masalahnya itu mengacu kepada ini nilai keyakinan. Kalau ada anak nih ya telat datang, nah balik lagi ada nilai keyakinan yang udah disepakati, yaitu datangnya harus tepat waktu. Dia terlambat berarti dia harus bagaimana? Dia harus menemukan solusinya sendiri gitu. Karena pasti pada dasarnya anak tuh tahu ya, dia itu salah, tahu salah tapi dilakukan seperti itu. Nah itu tuh salah satu cara untuk menciptakan lingkungan positif. Cuman tetap untuk menerapkannya butuh kerjasama semua warga sekolah gitu. Semua gitu. Nah ini, jadi nanti kalau sudah ada nilai keyakinan kelas, maka kalau tinggal diterapkan saja ya, nanti ditempel di kelas. Biasanya wali kelas ya seperti itu, karena kan kita nggak ada BK.
tapi kurang tahu tentang ajaran seperti apa. Kalau nggak ada BK berarti yang berperan pentingnya wali kelas, tapi tidak menutup kemungkinan guru juga bisa menegur itu. Nah, terus yang terakhir nih, restitusi. Restitusinya seperti apa? Jadi, nih, gimana cara penanganan permasalahan murid sebagai manajer itu gimana ini? Ada tahapannya, namanya segitiga restitusi. Jadi, tahapannya itu pertama menstabilkan dulu identitas, validasi tindakannya, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu berprinsip kepada kesalahan itu sebagian proses pembelajaran. Jadi kayak lebih menenangkan lah. Jadi menstabilkan identitasnya dengan kita. Misalnya kalau ada salah, oh iya nggak apa-apa. Wajar sih kalau misalnya salah. Misalnya ibu juga pernah seperti ini. Oh iya wajar sih anak salah kayak gitu. Cuman mewajarkan yang wajar ya. Jadi kalau misalnya oh iya nggak apa-apa mencuri itu wajar nggak? Itu salah gitu ya. Jadi memang tidak semua kesalahan bisa diwajarkan. Cuma intinya kayak lebih menstabilkan dan menenangkan. Jadi kita membuat si anak tuh, oh iya ini guru ngerti loh bahwa kita tuh seperti ini tuh karena ada alasannya gitu. Jadi itu kita stabilkan dulu. Jadi jangan ngejudge langsung gitu ya, kenapa kamu? Jangan gitu, tapi oh iya nggak apa-apa, tenang. Jadi lebih ditenangin dulu gitu. Yang stabilkan identitas. Nah terus validasi tindakannya. Jadi bukan kita yang ngasih tahu ya, tapi kayak memicu si anaknya ngomong sendiri dan menyadarkan diri bahwa itu salah gitu. Ini divalidasi tindakannya. Di sini kita tuh berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi validasi tindakan itu contohnya misalnya nanya gitu. Kita tuh sadar ya semua kesalahan pasti ada alasannya. Coba bisa nggak diutarakan dulu kamu melakukan seperti ini tuh alasannya apa gitu. Nanti dia cerita tuh ya. Sebenarnya ini pasti sering ya dilakukan sama wali kelas begitu ya. Nah, udah divalidasi tindakannya dan dia tahu gitu alasannya. Kita sudah tahu alasannya kenapa, baru masuk ke nilai keyakinan. Oh iya nggak apa-apa gitu ya, oh alasannya seperti ini. Tapi kamu tahu kan kita udah ada kesepakatan nilai keyakinan nih ya. Ya Bu, salah nggak menurut kamu? Misalnya iya salah gitu. Terus bagusnya seperti apa? Nanti pasti dia bilang, bagusnya gimana? Kalau alasannya misalnya dia datang terlambat karena main game, berarti bagusnya gimana? Tidak boleh bermain game larut malam. Karena besoknya takutnya kesiangan, jadi terlambat sekolah. Itu teh harus jadi solusi itu teh harus kita pancing biar itu muncul dari siswanya gitu, dari siswanya. Nanti kalau udah baru dikuatkan gitu sama kita, baru dikasih pemahaman. Ya, itu udah dapat solusinya, berarti kedepannya harus bisa lebih baik lagi itu restitusi. Jadi seperti yang tadi, gimana ini kita nggak boleh menghukum gitu ya. Nah itu caranya itu dengan restitusi, tapi tetap harus punya nilai keyakinan dulu yang udah dibuat oleh kelas, mau sama wali kelas atau guru. Mungkin di sini kan nggak ada wali kelas semuanya ya. Nantilah harus dikondisikan gimana caranya kita mencobalah gini. Jadi ini tuh Ibu Bapak pengalaman yang saya dapatkan di CGP itu seperti ini. Gimana caranya mengimplementasikan lingkungan positif, menciptakan lingkungan budaya positif itu seperti ini caranya. Nah, saya tuh pengen kita mencoba menerapkannya, cuman butuh kerjasama gitu ya, dan konsisten untuk melaksanakannya. Makanya biar konsistennya terus berjalan, mohon maaf sebelumnya nanti saya akan, bukan pagi ya, saya akan cek lah di tahun ajaran baru ini Ibu Bapak yang mengikuti hari ini apakah sudah melaksanakan pemahaman yang udah saat ini didapat belum gitu. Karena kan butuh konsistensi. Kalau misalnya kita kalau udah ada program, kalau misalnya tidak semuanya mensupport gitu ya susah kan untuk konsistensinya. Jadi harus kerjasama, harus berkolaborasi. Jadi penting banget seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, penting untuk bekerja sama dan berkolaborasi, saling mengingatkan gitu. Jadi kalau misalnya saya itu di guru penggerak kan ada jargon ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi sekarang saya udah tergerak mengikuti guru penggerak, sudah bergerak melaksanakan kegiatan diseminasi ini dan ingin mencoba menggerakkan Ibu Bapak guru di sini biar kita bisa berkolaborasi menciptakan perubahan lah di lingkungan sekolah gitu. Oke, siap melaksanakannya? Siap?
Oke, nanti kita sharing aja lah ya, sharing-sharing aja, nggak usah takut salah. Yang namanya juga kita berusaha mencoba biar ada perubahan gitu ya. Nah, sekarang mau dipraktekkan nggak nih? Siapa yang mau jadi murid yang bermasalah? Aku. Oke. Coba apa ya kasusnya? Yang cocok apa ya? Beli. Oke, sebentar ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, pasti beda karakternya teh. Ya, orang yang kurang cinta dan kasih sayang pasti berbeda. Beda. Nanti kita analisis di sini, ibu bapak ini kurang kebutuhan apa atau nilai yang tingginya itu kebutuhan apa yang udah terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ini ada 5 yang harus terpenuhi. Bertahan hidup ya tahu ya, harus butuh makan gitu ya. Kalau kasih sayang ya berarti kasih sayang dari keluarga, orang tua, teman. Penguasaan. Nah, kalau penguasa di sini tuh kadang ada anak yang butuh pengakuan atau dia pengen berkuasa, itu biasanya kebutuhan penguasaannya kurang gitu. Ya, gitu. Terus kebebasan. Nah, berarti semua orang itu butuh kebebasan misalnya. Terus kesenangan. Kebutuhan dasar kesenangan. Nah, itu juga itu tuh 5 poin itu hal yang harus diperhatikan ke anak juga. Jadi anak itu bersikap kayak gitu, apakah ada kebutuhan manusianya yang belum terpenuhi kah? Nah, seperti itu. Nah, kita coba bukan siswa aja, guru juga harus gitu. Biar apa? Kalau kita tahu, oh ternyata dia kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, jadi tahu kita teh harus apa bersikap ke orang tua kayak gimana ya. Kita coba isi kuesioner ini ya. Oke, ini kuesionernya diisi oleh Bapak Ibu guru, dikasih nama aja atasnya. Jadi kalau misalnya jawabannya tidak benar, dibuletin aja. Angka satunya dibuletin. Hah? Ya di atas kasih nama. Nah, nanti isi dulu aja. Isi dulu aja. Nanti kita hitung bersama, analisa bersama. Ya, kasih nama. Dibuletin nih angkanya. Tidak suka berteman. Saya senang berteman. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Tidak benar. Guru bangga kami. Udah dikerjain semuanya? Ya. Jadi kuesioner ini untuk menganalisa kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi gunanya untuk apa? Untuk nanti proses pembelajaran. Jadi ketika pembelajar itu jadi tahu, oh dia itu kenapa dia pengen dominan, karena ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Sekarang coba hitung hasil ibu bapak semuanya. Caranya begini, silahkan dikategorikan. Jadi dari nomor 1 di belakang aja. Di belakang aja dari nomor 1 sampai 10 totalnya berapa. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 seperti itu. 1 sampai 10, 11 sampai 20. Ya. Dihitung. Ya, dijumlahin. Iya, iya, per 10. Per 10 poin. Ya. Nomor 1, soal 1 sampai 10 poinnya berapa? Kan tadi udah dibuletin, 1 yang dibuletinnya dijumlahin gitu. Sampai nomor 10. Ya, 11 sampai 20.
per 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, per 10 soal. 11 sampai 20, 30, 21 sampai 30 dan 31 sampai 40. Udah semua dihitung? Oke, sekarang kita cek hasilnya ya. Jadi hasilnya bukan berarti, oh ini kurang cinta dan kasih sayang, bukan gitu juga. Maksudnya, bukan. Tapi kita berarti sebagai guru nanti dalam pembelajaran misalnya si A, B, C, D ini dalam pembelajaran, oh harus didominankan di poin cinta dan kasih sayang, berarti misalnya iya sayang dipuji. Kan suka ada ya yang kayak gitu ya. Nah kalau misalnya anak ngerasa kerangkul, nanti kebutuhannya terpenuhi, biasanya pembelajarannya bisa efektif gitu. Nah, coba dilihat hasilnya. Nomor 1 sampai 10 itu adalah totalnya berapa nih? Kasih sayang dan rasa diterima. Coba dicek nilai poin yang paling gede di nomor berapa? Bu Yati misal yang paling gede di 3140 kesenangan. Berarti itu udah terpenuhi ya. Kesenangan. Kalau misalnya di kebebasan di sini, berarti ke dalam pembelajaran nggak boleh terlalu mengekang. Berarti si anak perlu merasa kebebasan. Makanya kan berdiferensiasi itu berbeda ini ya kebutuhan dasarnya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, oh ini kebutuhan dasar manusia dari si anak itu ada yang belum terpenuhi, kita penuhi lewat pembelajaran itu biar apa? Kalau misalnya anak kan suka gini ya, kadang anak ada yang lebih seneng jadi apa? Ada yang lebih seneng presentasi biar ngomong di depan gitu ya. Itu berarti ada kebutuhan apa tuh yang perlu dipenuhi, sepertinya kebutuhan pengakuan. Jadi dia teh kayak pengen saya butuh diakui nih, harus ke depan gitu. Nah, kayak gitu. Berarti itu kebutuhan itu yang perlu dipenuhi ya. Jadi nomor 1 sampai 10 itu cinta, kasih sayang, rasa diterima oleh teman juga bisa gitu. Berarti itu kekuasaan yang nomor 11 sampai 20 kalau itu untuk kekuasaannya. Terus kebebasan nomor 21 sampai 30 dan kesenangan 31 sampai 40. Kalau misalnya ada anak, oh ini kebutuhan kesenangannya poinnya kecil, berarti kita teh harus membuat pembelajaran teh menyenangkan, tapi menurut dia itu minatnya seperti apa gitu. Nah itu untuk menyesuaikan itu ada lagi kebutuhan belajar murid. Nanti ada di pembelajaran berdiferensiasi itu ada bagaimana untuk menciptakan pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan murid ya. Nah ini tuh salah satu untuk mempermudahnya dengan menganalisa kebutuhan mendasar manusia ini teh. Kebutuhan dasar manusianya apakah ada yang perlu dipenuhi nggak sama kita gitu. Nah, ya. Itu. Sudah tahu kan ya? Berarti ini juga bisa dipakai nih untuk ibu dan bapak. Oh, kadang suka saya juga sama. Oh, sadar. Oh iya. Rumasa gitu. Oh iya, saya rumasa seperti ini gitu ya. Jadi bisa untuk introspeksi diri juga. Oke. Terakhir nih, sebelum tanya jawab kita cobain praktek yang ini ya. Restitusi ya. Bu Dona silahkan, kita akan mempraktekkan Bu Dona jadi murid. Berdiri aja ya bener ya. Di sini atau di depan? Aku yang baik. Tadi saya dipanggil katanya. Ya, silakan masuk. Ini Ibu dapat informasi. Tadi pagi katanya Cynthia telat ya datang ke sekolah. Iya. Boleh tolong diceritain kenapa? Kan tadi teh ada ini drakor baru ya Bu, 7 episode langsung. Jadi saya teh maraton. Kan awalnya mau 1 episode dulu gitu. Ternyata seru drakornya, jadi kebablasan sampai 7 episode. Jadi saya baru tidur jam 2. Ya sih, saya juga sama kalau misalnya nonton drakor pasti maraton ya. Iya. Jadinya bergadang deh. Iya. Iya. Tapi kamu tahu kan hari besoknya sekolah? Tahu Bu. Menurut kamu itu tindakan kamu benar atau salah? Salah Bu. Salahnya kenapa? Kita kan punya nilai keyakinan kelas yang udah disepakatin kemarin. Ya, jadi datangnya nggak tepat waktu. Nilai iya. Padahal kita punya nilai keyakinan kan? Iya. Harus datang tepat Waktu. Coba menurut Cynthia ada nggak solusinya menurut kamu nih gimana biar kamu datang ke sekolahnya nggak terlambat? Tapi kamu mungkin bisa saja dengan menonton drama Korea gitu. Tapi jangan sampai telat. Coba solusinya apa kira-kira?
Nanti kedepannya saya nontonnya di siang hari aja Bu, pulang sekolah. Pulang sekolah siang hari. Iya, betul. Terus kalau misalnya ada PR gimana? PR-nya dikerjain nanti kalau udah drakornya selesai. Oh, jadi nonton dulu baru kerjain tugas. Soalnya Bu, kalau Oh saya iya. ngerjain PR dulu nanti pikirannya ke drakor terus. Iya, jadi saya mah nggak bisa ngerjain PR kalau belum nonton drakor. Oh, oke. Jadi udah dapet ya solusinya ya. Jadi bisa untuk besok tidak telat ke sekolah. Bisa Bu, bisa. Jadi nonton drakornya diatur jadwalnya begitu ya hasil hasilnya. Oke? Yaudah kalau gitu silahkan. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Jadi gitu ya. Jadi nggak ada hukuman gitu ya. Tapi nah seperti itu contoh penerapan segitiga restitusi gitu. Sama lah saya juga masih belajar, ini tuh belum banyak pengalaman menerapkan ini, makanya saya mengajak bareng-bareng aja lah kita mencoba menerapkan segitiga restitusi. Saya yakin sih dengan banyaknya jam terbang kita menerapkan ini pasti dapat ide-ide baru dan udah terbiasa lah. Jadi sudah tidak boleh menghukum ya, harus semuanya itu didiskusikan dengan baik dan menggunakan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan kelas siswa. Kalau misalnya itu sebenarnya tinggal dipanggil kan, berarti itu harus berkomunikasi. Iya, bisa jadi. Jadi kalau misalnya anak teh terusnya telat, cari tahu, mungkin Pak Bongkeng bisa ke wali kelas mungkin, kalau ada BK mah kan BK, kalau nggak ada berarti ke wali kelas, ibu tolong dicari tahu ini anak tiap hari telat kenapa gitu. Karena kalau misalnya langsung dihukum kan tadi tanya kita teh nggak tahu, takutnya ada permasalahan di rumah atau kebutuhan mungkin yang harusnya terpenuhi, karena bisa jadi ada juga anak yang telat karena kebutuhan bertahan hidupnya. Jadi abi mah pagi-pagi teh ngebantuan lama ke sawah, misalnya atau jualan hela gitu. Jadi ya memang ribet sebenarnya mah, cuman ya itu dia, kalau misalnya menerapkan dengan cara seperti itu jadi lebih tahu dan bisa lebih memahami siswa nantinya teh dia tuh punya disiplin positif sendiri gitu, karena mendapatkan solusinya itu dari diri dia sendiri. Kalau misalnya ya udah misalnya gini ya, udah kumaha ya abi mah ada ngebantuan emak misalnya ke pasar, atuh kan kadang dari kitanya solusi teh atuh bantuin emaknya bangun jam segini jangan, karena kan kita nggak tahu ya kondisi dia gimana. Jadi bagusnya solusinya teh kayak Donat tadi lah, jadi dari dia sendiri. Oh berarti karena saya jam segini berarti ya udah nonton drakornya siang, tapi memang Tidak bisa ngasih solusi. dikasih pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Jadi biar oh iya ya. Jadi kayak tadi, terus gimana Dona tadi nonton siang? Terus kalau siang ada tugas gimana? Nonton dulu gitu Dona mah. Jadi gitulah. Jadi kalau semua permasalahan pasti ada alasannya gitu sih. Nanti bisa lah diskusi aja, nanti bisa kayak ada pasti babongnya banyak nemu yang telat ya. Hanya ada juga, saya juga pernah dapat kasus. Jadi dia tuh ngebantuin orang tuanya, dia nggak sekolah. Jadi kalau misalnya lagi panen teh harus ngebantu. Nah itu kan berarti ada kebutuhan bertahan hidup yang harus dia penuhi gitu. Iya, itu kalau misalnya dia harus kayak gitu teh sebenarnya kan tugas, jangan di tugas itu tugas orang tua, kan tugas siswa itu belajar enggak, tapi berarti dia tuh harus memenuhi kebutuhan hidup teh, ngebantu mencari pemasukan gitu. Jadi semuanya sekarang mah gitu ya, semuanya harus didiskusikan, harus melihat kebutuhan dasar muridnya gimana. Jadi penanganan kasus teh memang harus semuanya dibicarakan gitu. Kalau tiap hari terlambat berarti harus dicari tahu ke wali kelas, makanya kalau telatnya hampir 4 hari itu apa? Dihukum atau tiap hari. banyak kan. Tapi itu jadi boleh menghukum. Telatnya 17. Lalu kita setengah 8 pulang. Tapi mending di ini dulu, di restitusi dulu aja, bisinya ada permasalahan apa? Kesiangan teh bakal itu kita sore anak sudah dekat datang ke sekolah teh tempat waktu teh buka takut kubur, tapi takut gerbang ditutup ada beberapa sayang. Berarti kita juga harus bikin nilai keyakinan untuk guru-guru ya.
Berarti bisa nggak di sini kita konsisten? Bisa, Dil? Datang tepat waktu. Dari berarti udah bebas. Kalau mau mah kita bikin juga ya, berarti nilai keyakinan minimal lah kita yang ada di sini hari ini gitu bisa apa menerapkan nilai keyakinan itu. Keyakinan orang jam 7 kayak orang dua orang belajar gitu. Iya. Ya. Udah ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kita masuk ke sesi tanya jawab deh, silahkan ada yang mau bertanya lagi tidak? Ya, tutup dulu tuh. Oke, kalau gitu terima kasih Ibu Bapak hebat. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih sudah mau diskusi dan sharing bersama saya. Semoga kita bisa menerapkan ya. Kita coba implementasikan di tahun ajaran baru, saling mengingatkan, saling support, oke? Karena tanpa adanya kerjasama semuanya tidak akan berjalan lancar. Oke, mungkin setelah ini kita sesi foto dulu. Saya tutup dulu ya. Sekian diseminasi budaya positif hari ini. Saya Rizka Hairunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.